ketemu sama tim-tim lain yang benar-benar nge-guide keeping di area bagian bibir circle-nya Sanskoy. Ya, dan kita melihat ini dia E-Rangel menjadi match penutup kita, menjadi match yang terakhir. Kita harapkan lagi-lagi tim Indonesia bisa maksimal, dan ini dia E-Rangelnya, selamat menyaksikan. Yes, betul, dan dengan pembagian jalur pesawat yang sangat adil untuk di game kita yang terakhir untuk 16 tim, dimana dari arah Vampire juga langsung turun menuju ke arah bagian Lipovka dan juga Milta Power, dan terpantau juga tim Secret dengan dipermudahnya untuk mereka turun ke arah bagian server nih Sanskoy. Ya, kita melihat juga bagaimana dari tim-tim lain seperti Vampire, tim yang tadi sempat kita bahas, mereka saat ini menguasai area kanan dari E-Rangelnya, area yang ditinggalkan oleh pemain-pemain dari NFT, sehingga nyaman untuk pemain-pemain dari Vampire seperti Fluket, To Stop dan juga yang lainnya bisa memainkan area kanan Lipovka, Mansion, Prison dan juga shelternya. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari arah Geek juga akan langsung menuju ke arah bagian Giorgiopol di apartemen, dan Onyx akan menuju juga ke arah bagian Zarki. Masih cukup rata, belum ada fight ataupun clash yang terjadi, mengingat dari circle juga tidak menyulitkan tim-tim untuk mereka turun, kecuali waktu di game-game kemarin itu circle-nya pelit ke arah bagian utara, sehingga yang membuat banyak banget fight di arah bagian utara. Tapi kali ini benar-benar dipermudah, bahkan circle-nya juga tidak menyulitkan untuk di circle yang pertama Sanskoy. Ya, kita melihat lagi-lagi area utara menjadi area dari circle-nya, menjadi magnet dari circle-nya. Sudah 2 kali kita melihat hal seperti ini, dan ini adalah yang ketiga. Siapa tahu nanti akan ada WWCD yang baru, tapi kalau kita berkaca dari 2 match E-Rangel di hari ini dengan circle yang hampir sama, tim Secret masih bisa mendapatkan WWCD. Yes, betul, dan bahkan dari seorang Sky Only berusaha untuk memberikan gertakan aja tadi ke arah tim Geek Fam Malaysia, dan ini dia diingatkan sekali lagi untuk kita bisa memecahkan nih dari viewers milestone untuk di angka 1 juta agar kita bisa mendapatkan PMPL Season 3 t-shirt dengan permanen. Ya, pasti menjadi kebanggaan tersendiri saat kita menggunakan PMPL season yang ketiga dari skinnya di dalam in-game. Dan akan kita lihat ini dia untuk pick viewers milestone selanjutnya. Ada Yamaha NMAX, 2 Yamaha NMAX untuk 1 juta dan juga 1 untuk 900.000 viewers. Yes, betul, dan nampaknya juga dari arah Infinity juga mengawasi pergerakan dari arah tim BN United. Ada White Cat dan juga Noas yang terpantau posisinya dari arah seorang Gatani, bahkan dengan menggunakan UMP-nya connect pelurunya masuk ke arah seorang Kepon. Cukup low HP-nya, bahkan lihat tadi tapping flame menggunakan M16 dari arah seorang Mela, ternyata dari menggunakan MK-nya berusaha untuk mendapatkan satu confirm elevation point ke arah tim BN United. Ya, menggunakan mutan tadi, senjata yang memang terkenal biasa dipakai oleh bot saat kita bermain di PUBG Mobile, saat kita bermain klasik maksud saya, saat kita melakukan push rank. Namun tadi digunakan oleh seorang professional player dan sangat menakutkan senjata tersebut. Yes, betul, dan benar-benar terjepit banget memang posisi dari arah seorang Kepon. Mereka nggak punya area, mereka nggak punya vehicle sama sekali. Mereka juga harus kesulitan scrapping compound to compound untuk bisa mendapatkan lootingan at least untuk bisa memberikan defense ke area diri mereka sendiri. Dan nampaknya tim Circuit juga masih cukup nyaman. Mereka looting di area bagian Severny, dan juga Severny masih masuk untuk di circle yang pertama. Berarti tim Circuit masih memiliki spare waktu lebih lagi untuk mereka bisa melakukan looting dengan nyaman, Sanskoy. Ya, lagi-lagi Severny area utara diisi oleh tim Secret. Ini dia area yang memang kalau kita berkaca ke PMPL Indonesia selalu diisi oleh Skylight Gaming. Namun saat ini di PMPL SEA Championship Season yang keempat diisi oleh tim Secret. Tim yang juga bisa dikatakan drop zone awalnya tidak berada di area tersebut. Karena tim Secret ini harusnya tidak berada di Severny tapi berada di area Pochinki. Tapi mereka terusir oleh pemilik Pochinki yaitu Xavier. Yes, betul, The Xavier. Dan juga nampaknya dari arah bagian Milta kita bisa melihat juga pergerakan dari arah tim Eagle Esports yang juga tidak terlalu terburu-buru. Mereka masih cukup santai juga berusaha untuk looting di area dan juga memaksimalkan pastinya area mereka. Dan sama halnya dengan tim Geek Fam Malaysia, mereka masuk ke arah bagian Giorgiopol di bagian apartemen. Mereka membagi area masing-masing dan cukup nyaman, kecuali mungkin dari arah Rival juga masih berusaha untuk menjaga ke arah bagian bukit, karena dari energi juga terpantau mereka mengambil di area sekitaran schoolnya. Ya, ini dia For Rivals, tim yang baru saja bangkit, tim yang baru saja melakukan comeback gemilang mereka setelah cukup lama tertidur di Grand Final. Kita tidak melihat For Rivals yang menakutkan di hari yang pertama, bahkan di hari ini di awal-awal kita tidak melihat permainan For Rivals yang menjanjikan, tapi tiba-tiba mereka mendapatkan angin segar, tiba-tiba mereka mendapatkan momentumnya di match Sunhawk tadi, mendapatkan winner chicken dinner lengkap 4 pemain hingga akhir, walaupun memang tadi sempat terculik 1 oleh Parajin tapi belum dikonfirm, sehingga tidak ada elimination yang hilang dari
atau pemain yang hilang dari For Rivals. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari Axis juga mereka sudah mulai bergerak. Yang tadinya turun di area sekitaran Gatka juga udah mulai pelan tapi pasti berusaha untuk berpindah lagi ke arah bagian checkpoint lainnya. Masih cukup nyantai juga dari tim Axis sendiri. Dari menit yang kelima juga Axis terbilang juga tim yang cukup cepat dalam melakukan rotasi. Di menit yang kelima mereka udah mulai bergerak juga berpindah ke arah bagian checkpoint lainnya. Bahkan dari Voki juga langsung bergegas menggunakan bagian menuju ke arah bagian yang ditargetkan lagi oleh tim Axis. Ya, Voki menjadi pemain yang sangat-sangat berdampak ke arah timnya Axis Red Ones. Tim yang juga sudah mendapatkan WWCD. Ini dia kembali kita melihat ke arah yang lain, Pochinki yang ditempati oleh tim DX atau Xavier. Ada Lamborghini dan juga Dax serta Frankie 007 yang masih berada di Pochinki-nya. Memang mereka berada di area tengah sehingga tidak terlalu dipusingkan dari area circle-nya. Karena kalau kita turun di tengah, kalau kita turun di Pochinki kemanapun circle-nya, kemungkinan besar di circle yang pertama masih masuk ke dalam circle. Yes, betul. Dan juga terlihat pergerakan dari arah tim EVOS tadi bergerak di arah bagian rumah 12. Dan ini menjadi permainan yang sering banget dilakukan oleh tim EVOS di mana mereka membagi splitnya ke arah bagian Ferry Pier, ke arah bagian rumah 12. Bahkan pernah waktu itu ke area bagian perbukitan di bawah-bawahnya Pochinki. Itu sering juga dilakukan split position oleh tim EVOS. Tapi nampaknya dari RRQ juga udah mulai bergerak, udah mulai terpantau juga. Dan Nerpeko dan juga Voldemort yang udah mulai mengamankan checkpoint mereka. Ya, dua pemain ini dari tim RRQ Rio, tim yang juga lagi-lagi PR-nya masih sama saat saat saya tadi membahas dengan Bang Flo, di mana RRQ PR-nya yang penting mereka nggak keculik pemain-pemainnya, mereka bisa late game dengan 4 pemainnya karena itu adalah pemandangan yang cukup langka. Memang sering sekali RRQ berada di late game tapi terculik satu persatu pemain-pemain mereka. Namun kita juga melihat kali ini ada upaya tembakan demi tembakan yang dilakukan oleh Faris tadi. Dengan AKM-nya belum berhasil berganti dengan Uzi-nya. Memang Uzi jarak sejauh itu cukup sulit untuk mendapatkan hit ke arah lawannya. Yes, betul. Tapi nampaknya juga ada pemandangan yang tidak kita inginkan. Di mana dari EVOS juga nampaknya sudah mulai mengetahui bahwa ada tim lain yang berdatangan. Itu dari tim Genesis Dogma berusaha untuk mendapatkan area masing-masing juga. Tapi Vampire bergerak dari arah bagian Lipovka, bergerak menuju ke arah bagian Prison, berusaha untuk berotasi kembali untuk mereka bisa mendapatkan jalur yang teraman, at least untuk di game kita yang terakhir kali ini untuk tim Vampire. Ya, Vampire ini menjadi salah satu tim yang memang tidak pernah mendapatkan circle atau jarang sekali mendapatkan circle karena mereka berada di area kanan dan dari regular season sampai sekarang circle itu kiri terus kalau di Rangel. Iya, betul banget dan juga nampaknya dari West Clan juga mereka yang tadi bergerak dari area bagian kontainer ke hospital sampai akhirnya mereka touchdown nge-secure di area sekitar perbukitan untuk kali. Dan kalau misalkan kita dari match sebelumnya ini perbukitan ini sempat direbut terlebih dahulu oleh tim Axis juga bisa, tim Xavier juga bisa dan nampaknya West Clan kali ini lebih cepat pergerakannya dibandingkan tim-tim lainnya. Ya, dan di area bukit tersebut pun Face Clan memiliki catatan yang cukup buruk, memiliki memori yang buruk saat mereka terculik satu persatu pemain-pemainnya oleh Genesis Dogma di area bukit itu. Ya, setuju banget dan juga nampaknya dari 2E juga pelan tapi pasti mereka masih harus menempuh jarak sejauh kurang dari 200 meter untuk mereka bisa touchdown masuk ke arah bagian prezo. Dan kita lihat sampai dengan menit yang ke-8 itu rotasi-rotasi yang coba dibangun oleh ke-16 tim yang masih bertahan, Sanskoy. Ya, kita berpindah ke arah yang lain, MS Chonburi. Di mana Ponzai, TG13, Popsi 007 juga Jasper. Di mana Jasper selalu menjadi pemain yang dikirim di garis terdepan, maksud saya menjadi pemain yang membuka jalan dari MS Chonburi dan langsung berpindah Ponzai tadi dari kendaraan motor menuju ke arah UAZ-nya. Yes, dan terpantau sudah posisi daripada tim Geekfam Malaysia yang akan coba diamati pergerakannya oleh tim West Clan, akan coba di-cut-cut tapi nampaknya Vintores masih terlalu ragu untuk bisa memberikan beberapa tembakan juga ke arah tim Geek. Tapi lihat Zain mengetahui bahwa di depan mereka itu ada tim Axis juga di mana Faris diutus seorang diri untuk bisa menahan gertakan dari tim Geek. Tapi lihat Faris di arah bagian angle berbeda cukup low juga, bahkan knockdown didapatkan ke arah seorang Faris dari arah bagian high ground. Bahkan West Clan Tony K dengan melakukan DP-nya berhasil bisa men-takedown player dari arah tim Axis. Tony K melakukan reload terlebih dahulu, 47 peluru kali ini. Kembali melakukan tapping memang ini adalah penggunaan DP yang paling nikmat. Kalau banyak orang berkata DP jangan di-spray habis, tapi 3 peluru itu lebih enak untuk diatur recoilnya. Yes, betul, berarti di burst ya untuk DP itu sendiri. Dan nampaknya lihat dari arah bagian high ground Vintores berusaha untuk nge-follow up juga pergerakan yang dibuka oleh Tony K, berusaha untuk mendapatkan satu buah confirm elimination. Tapi Geek juga sudah mulai berpindah, sudah mulai mengambil sisi yang berbeda lagi. Bahkan di arah bagian terluarnya akan coba diamati juga pergerakannya oleh tim Secret, Sanskoy. Ya, tim Secret Malaysia yang sudah bergerak kali ini, mereka sudah berada di area dekat dari sungainya, akan coba turun, ada QB yang akan coba dipantau. Ternyata
semua tim atau banyak tim yang menuju ke arah Grigopol atau di area dekat dari kiri atas untuk di Rangelnya. Ya, setuju banget, dan juga rotasi dari masing-masing tim udah mulai terpantau banget. Dari arah BN United juga sudah mulai touchdown masuk melewati ke arah bagian bibir circle, bergerak beriringan tentunya dengan Blue Zone. Kali ini cukup banyak tim-tim yang bergerak beriringan dengan Blue Zone. Contohnya Vampire juga seperti itu, tapi dari Silence juga masih berusaha untuk menghentikan langkahnya untuk bisa melakukan boosting-boosting, tapi For Rivals masih berupaya sekuat tenaga juga untuk bisa mengamankan compound yang sudah mereka secure sekali ini. Ya, For Rivals pemburu, Ritz dan juga Api. Bahkan kita melihat juga ada sebuah bagi yang sudah terbakar. Itu adalah bagi dari satu pemain Axis Red Ones tadi ya, yang sudah ditangkap oleh seorang Tony K berpindah ke arah Namshin dan juga Parajin. Dua pemain dari Eagle Esport adalah dua tim atau dua pemain maksud saya dari tim yang kemarin bermain dengan sangat baik, namun di hari ini tidak terlalu maksimal. Dan kita berpindah juga ke arah Lamborghini melakukan sebuah tapping-tapping dengan M4-nya tadi. Kali 4 digunakan, sangat free untuk melihat pergerakan. Banyak tim yang sedang bergerak, banyak player yang sedang bergerak, dan sudah mulai banyak pemain-pemain yang menggunakan M4 kali 4 kalau kita lihat di PMPLCA kali ini. Yes, betul, dan bahkan tadi posisi dari arah seorang Ravenclaw berhasil bisa diculik oleh tim Axis, dan area scrapingan compound di Gatka sudah secure juga. Nampaknya tim Vampire di mana Swap akan segera dijemput nampaknya oleh rekan satu timnya to stop untuk mereka bisa berotasi kembali masuk ke bagian compound Gatka yang udah secure terlebih dahulu oleh seorang Floodcat, dan di follow up juga pergerakan mereka. Tapi lihat di X, The Xavier di area bagian luar di Ruiz, ada tim RRQ di bagian luar lain juga Rebis. Berusaha untuk menjadi scouter, berusaha untuk mengumpulkan informasi pasti, tapi kontainer udah mulai padat penduduk juga nampaknya Sanskoy. Ya, MS Chonburi, M4 kali 4 disiapkan oleh seorang Jasper melakukan spray kali ini mencari headshot ke arah satu pemain di sana yaitu iShot, tapi belum berhasil untuk mendapatkan headshotnya. Justru Jasper yang mulai low HP-nya. Saat ini ada 40% dari HP dari seorang Jasper, harus segera melakukan healing juga. Ada tembakan balasan yang sangat-sangat sakit, sangat dalam dari pemain-pemain tim Secret Malaysia. Yes, betul, masih bermain di area sekitaran kontainer. Ada smoke juga yang mulai di pop out dari arah seorang Kid. Berusaha untuk ngeblocking juga vision ke arah tim MS Chonburi, dan terdengar ada vehicle yang juga udah mulai dirapikan, udah mulai digerakkan juga. Informasi udah banyak yang masuk, tapi nampaknya Kid tidak berpuas diri, masih berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih enak lagi untuk bisa menumbangkan lawan-lawannya. Tapi sementara itu Circle juga akan kembali menjalankan tugasnya, masih mengarah ke bagian selatan. Tapi bahkan BN United juga akan coba di-pick posisinya oleh tim Eagle Esport. Ini adalah circle hafalan di PMPLCA season yang keempat. Berulang kali seperti ini circle-nya, dan membuat tim-tim yang bermain di PMPLCA di hari yang kedua Grand Final harusnya sudah hafal kemana area mereka akan bergerak, karena setidaknya sudah lebih dari 4 kali circle-nya bentuknya kayak gini. Iya, betul banget. Udah hafal banget pattern dari circle seperti apa, dan nampaknya dari EVOS juga mereka berotasi sebagai unit bersama-sama. Mereka berusaha untuk mendapatkan area yang lebih enak, tapi dari Genesis Dogma Booms berhasil bisa mendapatkan korbannya dengan menggunakan DP-nya di arah bagian luar lainnya daripada Irengel itu sendiri, Sanskoy. Booms juga sedang melakukan spray dengan DP tadi, mencari pemain-pemain dari Fast Clan. Akan coba di-cut rotasi dari Fast Clan kali ini. Tony K menjadi pemain yang membuka jalan. Fast Clan akan coba diincar, namun ternyata Fast Clan yang lain, Mr. Five, berjibaku dia menghadapi pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Sama-sama mundur nampaknya dua pemain Sen OP dan juga Mr. Five. Ternyata tidak, Sen OP kembali datang, dan Mr. Five cabut terlebih dahulu menghindari area pertempuran. Yes, betul, dan juga nampaknya ada predict match dari seorang Mr. Five yang masih belum on point ke arah tim Geek Fam Malaysia, dan Tony K masih berusaha untuk bersembunyi di balik jerami aja. Tapi nampaknya lihat PUBG 007 langsung nabrak ke dalam kepala tim Genesis Dogma, tapi knockdown karena sang Jennifer, tapi oh no, terbackstep posisinya oleh seorang PUBG 007, dan bahkan Booms akan langsung di-secure, dan bahkan lihat Satar terpick lagi angle-nya dari arah seorang Ponzai. Ya, kita melihat bagaimana Genesis Dogma kembali fight di arah rumah yang sama. Dia juga sempat fight di arah area ini, apakah yang dilawan sama atau berbeda, tapi kita melihat kali ini datang kembali PUBG. Ponzai juga berada di area tersebut, naik ke arah atas. Daibot menjadi pemain terakhir harusnya dari Genesis Dogma yang masih bisa nembak, berada di arah atas, akan coba diincar. Itu dia, spread juga dilakukan dan akhirnya dipulangkan seluruh pemain dari Genesis Dogma. Kalau nggak salah ingat, area ini, compound ini juga menjadi compound Genesis Dogma sempat fight dengan tim lain. Yes, betul, tapi tentunya nice try untuk tim Genesis Dogma. Mereka bisa beristirahat dan bisa menunjukkan lagi performa mereka yang sesungguhnya untuk di hari kita yang terakhir besok. Dan masih tersisa 15 tim, masih ada perwakilan Indonesia juga, dan dari Eagle Esport mereka juga masih berusaha untuk mengamankan ke area bagian bibir circle, berusaha untuk nge-lock juga angle-nya ke arah tim BN United, yang nampaknya rotasi mereka, vehicle mereka udah mulai terpantau, bahkan Silence akan langsung spray dengan effort dari seorang Datkon, tapi masih belum bisa mendapatkan tembakan yang miss the shot dari seorang Datkon. Datkon masih memiliki momentum, masih bisa sebenarnya untuk maju terlebih dahulu mencari pemain dari lawan-lawannya, tapi kita melihat juga kali ini Onyx Sembai
Melihat, memantau Lamborghini menjadi pemain yang diincar, namun belum ada hit yang masuk. Mengincar kendaraannya pun ternyata belum meledak, hanya berasap saja kendaraan yang digunakan oleh Lamborghini. Justru kali ini Lamborghini yang melakukan sebuah balasan ke arah seorang GZ. Yes, betul, GZ posisinya kali ter-takedown dan nampaknya dari arah The Xavier juga masih berusaha untuk mendapatkan knockdown demi knockdown tambahannya lagi untuk bisa mendapatkan lagi boostingan poin lebih. Tapi lihat, Sky Only akan berusaha untuk menyelamatkan rekan satu timnya itu dari arah seorang GZ dan circle-nya udah mulai shifting lagi, udah mulai bouncing lagi dan lihat di arah bagian center udah mulai dikuasain oleh tim Geek Fam Malaysia. Geek Fam Malaysia masuk ke dalam center circle-nya, tidak hanya Geek Fam karena kita melihat juga ada FaZe Clan yang masuk ke dalam center circle di circle yang keempat. Banyak tim yang bertemu juga, Vampire akan bertemu dengan Axis Red One. Poke OP lagi-lagi menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh semua lawannya karena dia yang tadi menumbangkan seorang Swaps dari area luar. Yes, betul, dan lihat terculik lagi player dari arah tim Vampire udah semakin terkikis lagi dari arah tim Vampire, bahkan misalkan last man standing untuk kali ini dan bahkan dari arah iShop menggunakan mininya berhasil bisa men-take dan player dari arah The Xavier, Fluket berusaha untuk melarikan diri tapi lihat Fluket akan coba ditargetkan juga, nampaknya melambung jauh menggunakan kendaraan tapi terprediksi dan Fluket sebenarnya dilakukan tapi knockdown masih belum bisa didapatkan oleh tim Axis, tapi di depan mereka ada Geek Fam Malaysia juga, Sanskoy. Namun Fluket kita melihat masih terus ngacir sendirian, dia belum ada tembakan yang masuk ke arah seorang Fluket. Sudah mulai kali ini terkikis karena 2 peluru tadi masuk ke arah seorang Fluket dan dia datang ke compound atau ke area dari Xavier. Namun terbang Fluket tadi kita melihat juga dari belakang dan akhirnya Xavier lah yang mendapatkan pemain terakhir dari Vampire. Dipulangkan seluruhnya pemain-pemain Vampire ke arah lobby tanpa membawa elimination sama sekali. Wow, itu Fluket benar-benar YOLO movement banget dan bahkan lihat ada lemparan granat begitu jauh melambung tinggi dipantulkan bahkan untuk bisa menyentuh player dari arah tim The Xavier, tapi dari arah seorang Jeff nampaknya menggunakan DP-nya masih belum bisa mendapatkan hit mark ataupun hit damage-nya juga untuk bisa men-take down. Player dari arah The Xavier masih bermain di area bagian atap, akan coba reload terlebih dahulu dan bahkan dari tim Geek Fam Malaysia, tim Secret bukan ter-take down. Satu demi satu player dirontokkan oleh tim Geek Fam Malaysia, Sanskoy. Geek Fam Malaysia kembali menunjukkan permainan yang ganas dan kali ini yang menjadi korbannya adalah pemuncak klasemen sementara. Kembali terbuka kesempatan untuk Bigatron Red Alliance, kembali terbuka kesempatan untuk EVOS mengejar ketertinggalan dari poin mereka di klasemen atas. Dan kita melihat kali ini compound yang di sementara waktu dikuasai oleh MS Chonburi yang awalnya dikuasai oleh Genesis Dogma akan coba diincar oleh seorang Vintores dari FaZe Clan. Yes, betul, dan bahkan granatnya connect melukai seorang Ponze yang tertag dan bahkan lemparan kali kedua kalinya berusaha untuk menyentuh lagi knockdown tambahan ke arah tim MS Chonburi, tapi lihat Infinity Nuzi berusaha untuk menahan juga pergerakan dari 3 player sekaligus dan lemparan granat ke arah bagian belakang. Nuzi akan segera melakukan backup untuk bisa menghindari fight-nya dengan tim BN United. Footballs nampaknya Nuzi putar balik tadi tidak jadi berada di area tersebut dan kita berpindah ke arah Infinity yang lain. Ada Logan yang masih terus akan coba berjibaku dekat dengan lawan-lawannya, namun Baonam United juga terus menebar ancaman dekat dari pemain-pemain Infinity. Nuzi masih menjadi incaran dari pemain Baonam United. Yes, vehicle juga sudah mulai dikendarai oleh seorang Sunongas, disusul oleh seorang Silence. Ada pos kecil yang bisa dijadikan tempat persembunyian tapi akan coba dibombardir juga pastinya oleh tim Infinity. Nuzi 2 granat akan coba dilontarkan yang kedua kalinya karena bagian dalam dari tim BN United. Mampukah connect splash damage oleh tim BN tapi tidak mampu untuk bisa menumbangkan player daripada tim BN United. Bahkan Sunongas ter-take down juga akhirnya oleh seorang Logan. Logan yang melakukan tembakan dari arah yang berbeda, dari arah jauh membackup pemain-pemain dari tim Infinity. Namun Redface juga mendapatkan knock dengan sebuah granatnya. Fight pecah kali ini antara EVOS Reborn berhadapan dengan 2 tim sekaligus, ada Eagle dan juga ada Arcurio. Yes, dan Lester juga nampaknya masih berusaha untuk berkamuflase sama halnya dengan seorang Silence dan juga White Cat, bahkan akan langsung dipush oleh seorang Melap gitu berani jumping sudah kan 1 buah knockdown ke arah tim Silence dan bahkan granat menjadi finishing akhir yang benar-benar luar biasa banget dan bahkan Bigatron harus fight juga ke arah tim Axis, Sanskoy. Bigatron akan coba fight dengan pemain-pemain dari Axis Red One. Mika OP tersungkur ke arah tanah, masih ada seorang Heinup dan masih ada 1 monster dari Axis Red One yaitu Poke OP yang langsung saja mendapatkan 1 pemain dari Bigatron Red Alliance. Masih ada Ryzen dan juga masih ada Liquid yang sedang melakukan revive terlebih dahulu, namun Ryzen berjibaku dia untuk melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah pemain-pemain dari Axis Red One. Poke sudah menghilang dari area tersebut. Kita melihat kali ini Ryzen yang justru melakukan flag, berani sekali dia, namun datang juga IP dari For Rivals untuk mengacaukan fight antara Axis dan juga Bigatron Red Alliance. Wow, 3-way showdown di mana dari arah Ryzen juga harus bisa menjaga angle bagian sebelah kiri. Lemparan granat hampir aja bisa menumbangkan juga player dari tim Bigatron, tapi Zuxi akan coba membalaskan granatnya ke arah seorang AP yang juga
sudah mulai meloloskan dirinya. Mereka tidak jadi join the fight kali ini, di mana dari Axis juga sudah dibangkitkan Mikanya. 2 lawan 4 untuk Axis dan juga Bigetron. Zuxi masuk ke bagian compound, akan coba nge-pick ke arah bagian jendela, bahkan langsung masuk, tapi Zuxi ter-take down dari arah angle tim Axis, Sanskoy. Sayang sekali Zuxi tadi bercoba untuk maju terlebih dahulu, ternyata membuahkan sebuah knock dari seorang Axis Red One Heinup yang berjaga di area tersebut. Namun kita melihat juga masih ada upaya dari Liquid dan juga masih ada upaya dari pemain-pemain Bigetron yang lain. Ryzen tumbang ke arah tanah karena kita melihat kali ini Blue Zone juga sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi, berpindah ke arah yang lain. Pemain-pemain dari Axis Red One kehilangan waktunya, waktu terbuang di sana, dan kita melihat Heinup pun take down karena ada Blue Zone yang ikut campur. Yes, betul, dan lihat bahkan dari Bigetron ketemu juga dengan tim RRQ, di mana Liquid dan juga Asa Trading terjadi 2 buah knockdown, tapi di bagian high ground akan coba dimanfaatkan juga oleh tim-tim lainnya. Luxi masih berusaha untuk bersembunyikan dirinya aja di balik Vortican Vehicle dan juga jeraminya agar tidak terdeteksi posisinya oleh tim RRQ saat ini. Nerpeko melemparkan sebuah smoke terlebih dahulu untuk menutup vision dari seorang Luxi. Asa berangkat meminta bala bantuan, meminta untuk di-revive oleh seorang Nerpeko. Namun kita berpindah juga ke arah yang lain, di mana Geek Fam Malaysia QB lagi-lagi juga menjadi kunci untuk tim Geek Fam Malaysia. Berjibaku dia untuk mendapatkan knock demi knock, bahkan kembali knock didapatkan. Apple tersungkur ke arah tanah, akan coba mencari yang kedua, yaitu Epi yang masih berada di area dekat dari seorang Apple-nya tadi. Yes, betul, dan juga nampaknya smoke juga sudah di pop out dari berbagai angle yang berbeda. Dari arah MS Chonburi juga berusaha untuk fight ataupun nge-contest ke arah tim Geek Fam Malaysia. Bahkan ada lemparan granat yang digantikan juga, bertubi-tubi dilontarkan bahkan dari seorang Demrut. Cukup low juga HP-nya, tapi masih belum bisa ditumbangkan juga oleh tim MS Chonburi. Smoke berbeda di pop out juga, Uti dimainkan oleh semua tim, dan saat tidak dari arah seorang Jasper juga ngelok angle-nya ke arah tim Westcran. Tapping fire menggunakan mininya, masih belum bisa menumbangkan seorang Tony K. Tony K masih bisa menghindari tembakan demi tembakan dari pemain-pemain MS Chonburi. Namun kita melihat kali ini fight demi fight kembali dilakukan oleh RRQ, di mana tadi Bigetron juga sudah dipulangkan. RRQ akan coba dicari juga oleh Jasper dengan mininya. Yes, betul banget, dan di reload terlebih dahulu untuk dia bisa nge-pick lagi ke arah tim RRQ, di mana Asa nampaknya menjadi target kunci ke arah tim MS Chonburi. Tapi West Clan juga dekat saat ini posisinya dengan tim RRQ, bahkan ada lemparan granat yang melambung jauh ke bagian belakang tim RRQ, tapi untungnya masih belum bisa menyentuh posisi daripada tim RRQ itu sendiri. Dan untuk kesekian kalinya kita melihat RRQ tersisa 2 pemain saja, tidak pernah lengkap mereka saat masuk ke mid game sampai ke late gamenya saat ini, masuk ke dalam top 8. Namun kita berpindah juga dari Sky Only yang sedang meminta bala bantuan. Jeff berada di area belakang, namun Senpai juga mendapatkan sebuah knock ke arah Gotani dari Infinity. Yes, bergerak lebih maju lagi, bergerak lebih dalam lagi untuk mereka bisa mengamankan bagian circle, tapi Logan dan juga Nuzi akan coba diganggu pergerakannya oleh seorang Demrod, dan di bagian belakang juga udah banyak banget tim-tim yang udah mulai kontes. Dan Geek Fam Malaysia, mereka membagi splitnya dengan sangat baik, bahkan ada YOLO movement dari arah tim RRQ yang langsung menerobos menggunakan vehicle-nya masuk ke bagian center, menusuk tajam dan masih bisa bertahan, masih bisa survive. Tapi Geek Fam Demrod cukup low HP-nya juga, planning dilakukan untuk bisa menutup angle shoot-nya dari arah berbagai angle yang berbeda. Kita melihat bagaimana setup dari Geek Fam, kuat mereka, pintar mereka untuk mengambil area tower ini. Mereka sadar area dari towernya itu banyak cekungan yang bisa dimanfaatkan, namun ternyata Demrut ter-take down oleh seorang Asa. Pintar Asa untuk memilih Demrut dulu yang didapatkan. Yes, betul, bahkan akan coba dilemparkan Molotov juga untuk bisa dibakar posisi dari arah seorang Demrut. Tapi Epi juga nampaknya ditargetkan oleh tim Infinity. Ini bener fight chaos banget terjadi di berbagai angle yang berbeda. Bahkan Epi pun juga akan coba ditargetkan oleh tim Geek, di mana Spreader Smoke tadi masih belum membuahkan hasil, dan bahkan terbackstab sudah posisi dari arah PopZ 007 dari arah tim Geek Fam Malaysia. Geek Fam masih menjadi tim yang sangat menakutkan, walaupun 2 sudah ter-knockdown ke arah tanah. Pemain-pemain mereka akan coba dicari, namun kalau kembali terjadi kali ini pemain-pemain dari Fast Clan lah yang memulangkan RRQ Ryu ke arah lobby. Namun Mr. 5 menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak juga dari Fast Clan tadi. Ya, 7 tim tersisa dengan total 18 player masih live, dan lihat dari bagian senternya Infinity juga 1 meter knockdown, sedikit sulit untuk bisa dilakukan upaya revive, dan Tony K juga semakin mendekati posisi dari seorang Mr. 5 untuk bisa dilakukan upaya revive segera. Dan Geek Fam Malaysia, mereka benar-benar bisa ngekontrol area, mereka benar-benar luar biasa banget, dan dari arah Mr. 5 juga masih bisa untuk bisa survive dengan last man standing dari arah tim Fast Clan.
Ya, ini adalah untuk kesekian kalinya kita melihat bagaimana survival skill dari pemain-pemain Fast Clan sangat luar biasa di match E-Rangel sebelumnya, di match yang ketiga. Kita melihat bagaimana Vintores sendirian saja dia namun bisa sampai ke top 4 kali ini. Kita melihat seorang Mr. Five berjibaku bersama dengan satu pemain yang lain yaitu Tonike yang sedang akan coba diselamatkan oleh seorang Mr. Five. Yes, betul banget, dan nampaknya dari arah bagian luar lainnya juga dari tim The Xavier juga berhasil bisa mendapatkan target tambahannya lagi, dimana dari arah seorang Ponzai terpantau posnya begitu jelas, bahkan ada prediction juga yang connect. Tertumbang sudah player dari arah Fast Clan, misalkan last man standing Toniki ada berhasil bisa healing, masuk ke bagian mobil tapi tidak bisa mengelak, dan itu dia Geek Fam berhasil bisa mengeksekusi semua player dari arah Fast Clan. Tapi Infinity join the fight juga dari seorang Gotani, tidak hanya berdiam diri Sanskuy. Gotani memiliki momentum yang tepat, dia memiliki sebuah insting yang sangat-sangat akurat sekali. Melihat celah bagaimana tadi Geek Fam tiba-tiba tersungkur pemain-pemainnya karena ada ledakan yang terjadi di area tersebut. Awalnya pemain Geek Fam nampaknya ingin menjadikan kendaraan tersebut sebagai forting, namun ada tembakan-tembakan yang juga dilakukan oleh Gotani dari area lain pemain-pemain Infinity. Yes, betul, dan lihat dari Demrut juga dia bermain sabar banget, tidak memberikan informasi sama sekali karena tim-tim lain terdistract dengan keberadaan dari dua player lainnya tim Geek Fam. Dan lihat dari Infinity, mereka juga melakukan split potion cukup baik. Dari Onyx juga masih cukup bersabar, mereka berusaha untuk berkamuflase menjadi rerumputan yang ada. Ini kembali menurun lagi tempo mereka, mengingat ini area udah bener-bener open banget, udah bener-bener flat ground banget Sanskuy. Ya, 4 tim yang tersisa, 4 area yang berbeda, 4 player yang sedang kita lihat di 4 sisi dari layar kita ini, di mana ada Geek Fam, ada Onyx, ada Infinity, dan juga ada Xavier Lamborghini. Dan juga satu pemain Xavier yang lain yaitu Dark masih terus akan berjibaku melawan 3 pemain dari Onyx, 3 pemain dari Infinity, dan juga 3 pemain dari tim Geek Fam Malaysia. Yes, dan juga nampaknya ada permainan util juga yang coba digunakan oleh tim-tim yang masih tersisa. Logan juga masih bisa mengelak dari bakaran diberikan oleh tim-tim lainnya, dan proning dilakukan. Mereka slightly berusaha untuk masuk ke arah bagian center circle-nya kembali, dan ini benar-benar mereka nggak bisa memantau posisi satu sama lain. Masih ada beberapa cekungan, lekungan, dan juga tiran yang bisa dimanfaatkan oleh keempat tim ini, Sanskuy. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya dari pemain-pemain Geek Fam Malaysia itu juga berada di area sedikit temurunan, sedikit lower ground. Sehingga nggak bisa ditembak dari arah jauh. Dan juga dari pemain-pemain Infinity, Logan itu sedikit temurunan di area dia melakukan proning. Sehingga juga nggak bisa kena peluru kalau ada proning shoot menuju ke arah dirinya. Ya, seperti tiran-tiran di Erangel kali ini yang benar-benar menjadi pemisah untuk keempat tim ini. Mereka juga masih bermain dengan sangat sabar karena kalau misalkan kita lihat itu mereka sama-sama misalkan 3 player semuanya, bahkan dari The Xavier juga misalkan 2 player. Bahkan lihat dari arah tim Geek Fam Malaysia sudah mulai terpantau dari arah angle seorang Lamborghini, tapi nampaknya Lamborghini yang justru mulai tertakdown terlebih dahulu dari angle tim Geek Fam, Sanskuy. Dan yang membuka tembakan tersebut adalah QB. Kita melihat kali ini QB kembali menjadi hero untuk Geek Fam Malaysia di hari ini, bermain dengan sangat baik sekali. Dan QB tidak melakukan proning karena dia sadar posisinya udah ketahuan, dan kalau dia proning juga akhirnya ketahuan. Dan kita melihat bagaimana QB tadi mendapatkan yang kedua, mulai pecah. Kali ini fightnya mulai bangkit. Satu pemain dari Geek Fam yaitu QB yang sendiri tadi mendapatkan knock demi knock ke arah lawan-lawannya. Nuzi berada di dekat dari QB, namun Nuzi hanya menunggu saja QB datang ke areanya. Yes, betul, 3 tim tersisa di mana dari seorang Step juga berasa untuk melakukan healing-healing, tapi Nuzi posisinya akan sulit di pick nampaknya oleh seorang QB. Tapi lihat bahkan knockdown harus dirasakan oleh tim Infinity. Tertumbang lagi player mereka dari arah angle seorang tim Onyx. Kai Only berusaha untuk mendapatkan lagi target-target ataupun korban tambahan ke arah tim Infinity. Kita melihat berpindah ke arah yang lain. Demrut yang sudah mendapatkan 5 elimination. Masih terlihat bagaimana peran dari Demrut ke arah Geek Fam Malaysia sangat-sangat besar sekali di match kali ini. Dan akan kita lihat akankah kembali ada Demrut Esport di hari ini, karena ternyata knockdown juga didapatkan kembali oleh pemain-pemain dari Onyx. Tapi ada balasan dari seorang Sky Only, dan pemain terakhir yang akan coba diburu Onyx berhadapan dengan Geek Fam Malaysia melakukan proning terlebih dahulu. Snipe akan coba melakukan tembakan demi tembakan, namun kita lihat kali ini, dan itu dia akhirnya Geek Fam Malaysia yang mendapatkan winner chicken dinner dan menjadikan semua WWCD didapatkan oleh tim Malaysia. Wow, selama total 5 game yang dimainkan untuk di hari kita yang kedua itu semuanya didapatkan oleh tim-tim yang berasal dari region Malaysia. Ada tim Secret, ada Geek Fam juga, dan juga ada Axis juga ya, Sanskuy. Semua perwakilan dari Malaysia, 4 perwakilan dari Malaysia merasakan WWCD semua di hari ini. 2 untuk tim Secret Malaysia, 1 untuk Geek Fam Malaysia, 1 untuk For Rivals, dan juga 1 untuk Axis Red One.
sebuah rekor tersendiri, sesuatu yang sangat baik dicapai oleh region Malaysia. Namun ingat, WWCD yang sudah didapatkan oleh tim-tim Malaysia tidak ada artinya kalau mereka tidak konsisten, dan kita harapkan konsisten tersebutlah yang didapatkan atau yang dimiliki oleh tim-tim Indonesia sehingga